rahasia bank. Menurut pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Pentingnya rahasia bank dalam bisnis perbankan. Kerahasiaan bank adalah konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan, karena tanpa kerahasiaan bank maka seluruh sistem perbankan akan mengalami kehancuran. Pentingnya rahasia bank dalam bisnis perbankan merupakan suatu hal yang sangat menarik, mengingat siapapun dapat berhubungan langsung dengan bank sebagai nasabah. Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana surplus spending unit dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan defisit spending unit. Fungsi inilah yang disebut sebagai financial intermediary. Oleh karena itu, usaha inti dari perbankan dimanapun juga adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Di samping sebagai perantara keuangan, seiring dengan perkembangan waktu, maka bank juga menawarkan berbagai macam jasa-jasa atau produk kepada nasabahnya. Di Indonesia, menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, usaha bank secara garis besar meliputi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menerbitkan dan menjual dan menjamin surat berharga di pasar uang, melakukan penyataan dalam batas-batas tertentu, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data nasabah menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri. Terlebih lagi di dalam bank menjalankan usahanya dimanapun usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya akan menyimpan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpanan dan simpanannya. Teori rahasia bank. A. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak absolute teori. Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. B. Teori rahasia bank bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Secara resmi, pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak yang terkait langsung dengan rahasia bank syariah, yakni pihak yang wajib merahasiakan dan pihak yang wajib dirahasiakan, mencakup hal-hal yang perlu dirahasiakan darinya. Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Pihak-pihak yang berwajib merahasiakan rahasia bank. A. Komisaris, direksi, dan kuasanya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS. B. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau US antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai dan konsultan hukum, dan C. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS.
Jika ketentuan di atas diurai, maka orang perseorang yang wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan nasabah, penyimpan, dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya meliputi komisaris, direksi, karyawan bank syariah, dan UUS, Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, pengendali bank, pemegang saham, serta keluarganya, komisaris dan keluarga direksi. G. Pengecualian rahasia bank. 1. Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan. Terkait pembukaan rahasia bank guna kepentingan penyidikan pidana perpajakan diatur dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perbankan Syariah. 2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. H. Kewajiban bank memberikan keterangan dan hak nasabah untuk mengetahui keterangan yang diungkap oleh bank syariah. Dalam menjalankan tugas rahasia bank syariah mempunyai kewajiban yang harus dijalani. Pasal 41 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Terlihat bahwa tidak hanya bank yang berkewajiban menjaga rahasia bank, tetapi juga pihak terafiliasi. Pasal 44 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 43. Secara tegas, ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa bank syariah wajib memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu. Pembukaan rahasia bank pada bank syariah dapat terjadi lagi dalam kasus di persidangan, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Di luar jalur persidangan, mengenai terbukanya rahasia bank dapat terjadi bila adanya kegiatan tukar-menukar informasi antar bank. Pengaturan mengenai tukar-menukar ini telah dijelaskan dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu 1. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. 2. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pelanggaran rahasia bank. Pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata, civil violation. Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka di antara bank dan nasabah. Namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana, criminal violation. Misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Prancis, Luxembourg, dan Indonesia sendiri, dan beberapa negara lainnya. Sanksi atas pelanggaran ketentuan rahasia bank. Adapun cakupan sanksi administratif seperti ditetapkan dalam pasal 58 cukup variatif serta mencakup bank syariah dan US sebagai sebuah lembaga maupun pengurus dari bank yang bersangkutan meliputi A. Denda uang, B. Teguran tertulis, C. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan US, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank syariah, pencantuman anggota pengurus pegawai, pencabutan izin usaha.
Kelemahan rahasia bank. Ketentuan rahasia bank wajib dipegang teguh oleh bank karena tujuannya untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Meskipun demikian, peraturan tersebut masih terdapat kelemahannya. Manakala bank terdapat persoalan yang tidak beres seperti terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Sekian dan terima kasih.